Kelahiran pedang iblis bab 1011 bahu. Nuh memanjat air terjun merah di sebelahnya dan duduk di sisi lain langit hitam begitu dia mencapai lautan magma. Dia tidak akan melewatkan pertempuran Scully. Dia adalah keberadaan peringkat 6 selain Bibrida buatan keduanya. Scully duduk di singgasananya saat dia melayang langsung menuju area laut yang dipenuhi percikan api oranye. Dia tampaknya tidak peduli dengan keselamatannya sama sekali karena penghalang di sekelilingnya runtuh, dan tubuh telanjangnya terjun langsung ke kesengsaraan surga. Percikan api berderak dengan intensitas lebih dan melepaskan petir tebal yang mendarat langsung di atas bulu yang terbakar. Luka besar muncul di tubuh Scully, tapi wajahnya hanya menunjukkan ekspresi gembira. Scully tampak tidak berbeda dengan Kesir Ape yang terluka. Hanya kerangkanya yang menyatu dengan makhluk itu, jadi tidak ada perubahan yang terjadi pada tubuh intinya. Tingginya 5 meter, dengan lengan dan kaki yang panjang. Mulutnya besar, dan rahangnya menutupi lebih dari separuh wajahnya. Rongga matanya kosong, dan sebagian besar bulunya tidak lebih dari kekacauan hangus. Luka dan luka memenuhi tubuhnya juga. Energi Nuh yang lebih tinggi tidak berhasil memperbaiki banyak dari mereka. Selain itu, materi gelap bocor keluar dari kulit Scully setiap kali petir menyambarnya. Keharmonisan yang ditegakkan oleh bintang hitam perlahan-lahan menghilang saat dia menderita lebih banyak kerusakan. Beberapa cedera yang berhasil diperbaiki oleh periode di dalam bintang hitam dibuka kembali. Darah bahkan mulai bocor dari rongga matanya saat kesengsaraan mengamuk padanya. Namun demikian, senyuman tidak pernah lepas dari wajah keras Scully. Satu-satunya fakta bahwa kulitnya bisa merasakan sesuatu lagi membuatnya gembira. Scully telah menerima kondisinya yang buruk setelah ribuan tahun dihabiskan sebagai kerangka. Dia benar-benar menyerah pada dirinya sendiri dan telah menggunakan semua pengetahuannya untuk mengumpulkan pemberontak sebanyak yang dia bisa. Bukan kasus pemberontakan memiliki banyak ahli di jajarannya. Pembudidaya manusia hanya bisa menghuni beberapa daerah aman, tetapi para ahli di jajaran heroik bisa tinggal di dekat Istana Hitam dan mendapat manfaat dari pengetahuannya. Mereka kemudian akan menyebarkan pengetahuan semacam itu di struktur bawah tanah lainnya selama pemanggilan dan membebaskan sebanyak mungkin suku. Itu memberikan aliran ahli yang konstan, bahkan jika kebanyakan dari mereka akhirnya jatuh pada panggilan Tuhan karena terbatasnya area zona aman. Hanya mereka yang berhasil mencapai peringkat kelima dan selamat dari lingkungan danau lahar yang dapat benar-benar lepas dari panggilan tersebut. Siapapun yang lebih lemah dari itu harus kembali ke suku dan berlatih sampai level itu. Namun, kedatangan Nuh telah memberikan harapan bagi Scully. Dia telah mendapatkan kembali tubuh bersama dengan kemampuan untuk bergabung dengan pemberontakannya. Dia hanya harus mengatasi kesengsaraan sekarang. Scully terus tersenyum saat sambaran petir menimpanya, tapi auranya perlahan berubah. Dia belum belajar bagaimana menggerakkan tubuhnya, tetapi pikirannya terasa lebih bebas dari sebelumnya. Scully bisa merasakan semua benda di sekitarnya, dan dia yakin dia bisa memindahkannya sesuka hati. Pikirannya menyerupai tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar dari pikirannya dan mencapai segala sesuatu dalam jangkauannya. Lebih banyak petir terbang ke arahnya saat auranya berubah. Kesengsaraan tidak peduli bahwa dia akhirnya memutuskan untuk bertindak dan melanjutkan serangan tanpa henti. Namun, baut tiba-tiba berhenti ketika hendak menabraknya. Mereka bahkan mencoba meledak untuk menangkapnya dalam ledakan mereka, tetapi kekuatan tak terlihat menekan seluruh bentuk mereka. Kesengsaraan surga tidak berhenti, dan lebih banyak petir terbang ke arah Scully hanya untuk tetap tertahan di tempatnya ketika mereka hendak mengenainya. Kekuatan tak terlihat memblokir mereka semua dan mencegah ledakan mereka. Situasi mencapai titik di mana petir yang tidak bergerak menyembunyikan sosok Scully dari segala sudut. Seolah-olah dia telah menciptakan serangkaian tombak yang tidak rata untuk mempertahankan diri. Perasaan berbahaya muncul di benak Nuh saat melihat itu. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang besar akan segera tiba, dan dia tidak ragu untuk turun ke lubangnya. Dia tetap berada di dalam air terjun merah, dan kesadarannya terus memeriksa pertempuran pembangkit tenaga listrik. Scully merasakan batas pikirannya semakin dekat dan memutuskan untuk melepaskan petir keluar, menciptakan serangkaian ledakan yang mengacaukan magma yang dikendalikan oleh kehendak surga dan bumi. Gelombang kejut menyebar ke seluruh area dan menciptakan arus dahsyat yang membuat air terjun meluap. Tekanannya begitu tinggi sehingga lubang di langit membesar saat potongan logam hitam pecah dan jatuh ke danau di bawah. Jumlah magma yang mengalir ke dunia tersembunyi begitu tinggi sehingga danau utama meluas hingga menelan banyak yang lebih kecil saat air pasang. Bencana tidak berhenti di situ sejak gelombang yang terbuat dari lava menenggelamkan bahkan wilayah terdekat, memperluas danau di luar area aman. Nuh dan para ahli lainnya menghindari banyak potongan logam hitam yang jatuh dari langit saat mereka tetap berada di udara untuk menyelidiki status kesengsaraan besar. Tampaknya serangan Scully telah mengalahkan semua percikan api, yang berarti dia telah mendapatkan haknya untuk hidup sebagai Bibrida. Salah satu air terjun terbesar terbuka dan memperlihatkan sosok Scully yang terluka mengambang di singgasana yang terbuat dari lava.
Darah mengalir di mana-mana, tetapi senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Nuh memperhatikan bahwa jejak samar asap hitam keluar dari lukanya untuk menambalnya. Energinya yang lebih tinggi terfokus pada luka yang paling tidak stabil dan bertujuan untuk menegakkan kembali keharmonisan dalam tubuh itu. Kamu telah merusak pekerjaan bertahun-tahun, kata Nuh sebelum menghela nafas keras. Semua waktu yang dihabiskan untuk menambal tubuh si kera telah terbuang sia-sia oleh perilakunya yang sembrono. Dengan kesengsaraan yang lebih lemah dari level sebenarnya, Scully bisa mengalahkannya segera setelah dia menguasai kemampuan mentalnya. Namun, dia lebih suka mandi dalam sensasi barunya sebelum menghadapi tantangan dengan serius. Keputusan itu membuatnya menderita banyak luka dan membuka kembali yang lama. Apalagi stabilitas tubuhnya telah terancam, yang akan membuat proses penyembuhannya lebih lama. Nuh mendekatinya untuk memeriksa kondisinya. Ketangguhan bawaan binatang ajaib itu sudah bekerja untuk memperbaiki tubuhnya, tetapi dia kekurangan nutrisi yang tepat. Dia pasti sudah lama berlatih dengan rune ke-7, pikir Nuh sambil melirik rongga matanya yang kosong. Scully tidak menunjukkan perilaku naluriah apapun, yang jarang terjadi pada Bibrida. Lingkup mentalnya jauh lebih kuat daripada tubuhnya, yang memungkinkannya untuk tetap mengendalikan kemampuannya. Sepertinya aku lapar, kata Scully sambil melebarkan kesadarannya untuk mencari musuh. Breath yang dikeluarkan oleh Tribulation tidak memuaskannya. Dia membutuhkan mangsa untuk berburu. Aku akan menjelaskan semuanya di jalan, kata Noah sambil duduk di udara di belakang punggungnya untuk menatap rune putih di bahunya. Pastikan untuk tetap diam. Kelahiran Pedang Iblis bab 1012 terobosan. Scully terbang di atas daerah terdekat, menghancurkan semua binatang ajaib yang bisa dia temukan dan memberi makan mereka untuk memuaskan rasa laparnya. Namun, dia menghindari spesimen di peringkat ke-6 karena situasinya masih belum stabil. Nuh mengikuti di belakangnya, bersama dengan beberapa pembudidaya peringkat 5 yang ingin mengikuti teladannya. Mereka tahu bahwa peristiwa ajaib di masa lalu terjadi karena dia. Mereka merasa meniru perilakunya bisa membuat mereka seunik dirinya. Scully sekarang telah menjadi area pelatihan portabel untuk lautan kesadaran di berbagai tingkatan. Terlalu berbahaya bagi pembudidaya yang lebih lemah untuk menatapnya karena runenya. Tetap saja, dia sempurna untuk mereka yang berada di peringkat kelima. Nuh dan yang lainnya bisa melatih pikiran mereka saat dia sibuk makan sendiri. Runenya tampaknya memiliki efek yang lebih baik juga karena itu bukan salinan yang ditempatkan pada lembar standar. Jumlah nutrisi yang dibutuhkan tubuh peringkat 6 sangat besar, dan fakta bahwa dia terluka tidak memperbaiki situasinya. Scully memburu binatang ajaib peringkat 4 dan 5 dari berbagai spesies selama sebulan penuh sebelum dia bisa merasakan kepuasan sedikitpun. Kekuatannya tidak meningkat setelah makan itu, tetapi keberadaannya semakin kuat saat dia terbiasa dengan tubuh barunya. Dia belum bisa berjalan, tapi dia sudah mulai menggerakkan jari-jarinya. Ketangguhan bawaan binatang ajaib itu bahkan mendorong energi Nuh yang lebih tinggi untuk memberi ruang bagi proses penyembuhan normal. Nuh mengikutinya dari dekat sementara para ahli lainnya dengan hormat berganti giliran untuk menempati tempat di belakangnya. Tidak ada yang berani mengeluh tentang posisinya yang menguntungkan, atau tentang fakta bahwa dia mengumpulkan semua rune kesier yang tertinggal. Noah meluangkan waktu untuk menganalisis perubahan dalam tubuh Scully sementara pikirannya berkembang dengan kecepatan luar biasa. Dia adalah kumpulan informasi mengenai penciptaan Bibrida di jajaran heroik, jadi dia ingin mempelajarinya secara menyeluruh. Prosedurnya relatif lancar, tetapi Noah tahu bahwa dia tidak akan menemukan kondisi luar biasa yang sama jika dia melakukannya lagi. Scully tidak memiliki individualitas, dan kepribadiannya sangat terfragmentasi sehingga dia sangat cocok dengan kera kesier. Dia masih membutuhkan energi yang lebih tinggi untuk tetap utuh, pikir Nuh sambil mengikuti pembangkit tenaga listrik. Kasihan untuk gantiannya, tapi mungkin aku bisa memperbaikinya setelah beberapa terobosan. Tim berburu tidak mudah di peringkat 6 AP. Tubuhnya memiliki banyak luka yang umumnya membuatnya tidak dapat berfungsi. Namun, energi Nuh yang lebih tinggi menggantikan beberapa jaringan penting sampai sembuh. Adapun Dantian, Noah dapat membuat versi yang lebih lemah dari organ itu, tetapi dia tidak dapat menghubungkannya dengan benar ke sisa keberadaan Scully. Menempatkan pusat kekuatan improvisasi dalam dirinya akan lebih berbahaya daripada kebaikan. Pemberontak dan Nuh kembali ke Istana Hitam setelah sesi berburu selesai. Suasana di antara kekuatan-kekuatan itu telah berubah sekarang karena pemimpin mereka dapat bertindak lagi. Diskusi tentang revolusi tidak pernah berhenti, bahkan ada yang menyerukan invasi habis-habisan di beberapa daerah. Tentu saja, sebagian besar dari ide-ide itu adalah mimpi delusi para kultivator yang belum menyadari betapa tak tersentuhnya Tuhan itu. Namun, ada beberapa pendekatan yang layak dipertimbangkan. Tingkah laku Dewa Kera bisa ditebak. Pemanggilannya terjadi setiap 50 tahun, tetapi tidak mengatur spesiesnya sebagai pasukan yang tepat. Sebagian besar spesimen spesies kesier membentuk paket yang tidak berperan dalam pemanggilan.
Dewa membiarkan mereka bebas untuk berkembang dan hanya mengendalikan sebagian dari mereka ketika diperlukan untuk mengawal para pembudidaya. Satu-satunya yang konstan dalam perilaku mereka adalah kebencian mereka terhadap manusia dan kekuasaan mereka atas manusia. Kera yang paling heroik menguasai suku-suku atas kehendak mereka sendiri dan bahkan bentrok dengan kelompok yang sudah ada sebelumnya untuk mengendalikan wilayah tersebut. Tata letak itu memberi para pemberontak banyak peluang untuk menyerang balik dan membebaskan lebih banyak suku. Menciptakan pasukan yang baik tampaknya tidak lagi nyata. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak memiliki tempat tinggal karena area aman terlalu kecil dan mematikan bagi pembudidaya yang lebih lemah. Beberapa tahun berlalu, dan para pemberontak belum menemukan strategi yang tepat. Mereka membatasi diri untuk berkultivasi dan mempersiapkan segala kemungkinan karena pengetahuan mereka tentang dunia kultivasi terbatas. Mereka hanya bisa mengandalkan Noah dan Scully untuk mencari solusi. Aku punya sesuatu, Scully tiba-tiba berkata sambil melambaikan tangan kanannya. Dia dan Nuh sendirian di aula tahta, dengan yang pertama sibuk menguasai tubuhnya dan yang terakhir menatap rune kesiar ke-6 di bulunya. Tentang, Nuh bertanya dengan nada tidak peduli. Cara dia melihatnya, lebih baik membebaskan sebanyak mungkin pembudidaya dan melarikan diri. Semuanya akan lebih mudah diakses jika dia memiliki akses ke dimensi yang terpisah, tetapi lapisan magma dan logam yang mengisolasi tempat itu pasti akan mempengaruhi fungsinya. Juga, Nuh tidak ingin kembali ke permukaan untuk meminta 30 sever karena takut kehilangan akses ke tempat itu. Ada hampir 30 pembudidaya peringkat 5 di antara para pemberontak, dan Scully adalah pembangkit tenaga listrik bibrida. Para ahlinya lemah, dan Scully kekurangan dantian, tapi mereka masih merupakan kekuatan yang bisa membawa Hive ke puncak Mortal Lance itu. Saat mempertimbangkan jumlah rune kesier, mayat kera, dan rune kesier ke-7, Noah tidak ragu bahwa mundur adalah pilihan terbaik. Namun, Scully ingin membebaskan suku-suku tersebut dan merugikan Dewa Kera. Dia tahu bahwa idenya tidak layak, tetapi dia masih ingin mencapai sesuatu yang serupa. Dia bahkan memiliki kemauan besi. Ribuan tahun yang dihabiskan sebagai kerangka membuatnya kehilangan rasa takut akan kematian. Ancaman Nuh untuk menghilangkan energi yang lebih tinggi dari tubuhnya tidak mengganggunya. Dia telah mencoba melakukan itu dan gagal. Aku ingat sebuah metode untuk membuat area layak huni, kata Scully saat dia mencoba berbalik tanpa hasil. Tapi saya butuh waktu bertahun-tahun dan sumber daya. Jangan bergerak, teriak Nuh saat dia berdiri untuk memindahkan Scully kembali ke tempatnya. Rune ke-6 di bahu kanannya telah berada di belakang singgasana selama usahanya yang gagal untuk berputar, mengganggu latihannya. Apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu adalah seorang maniak kultivasi? Scully berkata dengan suara kuno tapi ramah. Bahkan jika dia mengancamnya dan menggunakannya hanya untuk berkultivasi, Nuh tetaplah penyelamatnya. Nuh mengabaikannya. Pikirannya tidak pernah tumbuh secepat ini, dan bahkan pusat kekuatannya yang lain meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya tubuhnya yang sedikit lebih lambat karena dia sengaja menekan rasa laparnya. Terobosan yang muncul begitu jauh akhirnya menunjukkan kehadiran mereka. Keberadaan Nuh sudah siap untuk maju untuk sementara waktu, tetapi Nuh baru memahaminya ketika pikirannya membaik. Sekarang dia hanya perlu berlatih selama beberapa dekade untuk mencapainya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1013 Stabilitas. Individualitas Nuh telah meningkat pesat sejak dia mendapatkan akses ke energi yang lebih tinggi. Banyaknya pertempuran dan prestasinya di bidang prasasti telah memperluas keberadaannya dan membuatnya mencapai kedalaman yang luar biasa. Dia memiliki berbagai elemen yang dimilikinya, boneka yang mampu menampilkan kekuatan luar biasa, cabang teknik yang hanya bisa dia lakukan, dan item yang mampu menjatuhkan peringkat 6 makhluk. Baik kehancuran maupun ciptaannya telah melewati batas yang bisa dipegang oleh tingkat kultivasinya. Satu-satunya kekurangan Nuh adalah pelatihan bertahun-tahun yang diperlukan untuk meningkatkan pusat kekuatannya. Individualitasnya telah berkembang begitu cepat sehingga meninggalkan pusat-pusat kekuasaan. Itu menjadi jelas ketika pikirannya tumbuh. Berlatih dengan rune Scully membuat kesadarannya meluas begitu cepat sehingga cukup sering menyentuh dunia hukum sekarang. Namun demikian, bahkan pemahamannya yang lebih baik tidak dapat memberinya perkiraan yang tepat tentang perubahan yang akan datangnya. Itu adalah topik yang kompleks, terutama jika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dunia hukum. Perkiraan awalnya adalah bahwa terobosan pertama akan tiba dalam beberapa dekade, tetapi waktu pemanggilan tiba tanpa pusat kekuatannya berkembang. Noah telah mengikuti Scully kemana-mana selama itu, dan dia bahkan kadang-kadang membantunya mengelola paket binatang buas. Selain itu, dia telah menjelaskan banyak keuntungan dari tubuh hibrid. Scully tidak memiliki dantian, tapi dia memiliki akses ke energi primer seperti dia. Juga, dia bisa menggunakan metode prasasti dari penduduk asli tanah fana lainnya, tapi dia harus memodifikasi dinding pikirannya terlebih dahulu. Dia secara teoritis bisa menggunakan seni bela diri dengan cara yang sama seperti Nuh.
Satu-satunya masalahnya adalah menyeimbangkan konsumsi energi primer dan menemukan rahasia senior yang dapat memberinya akses ke sana. Adapun kemungkinan memiliki Dantian, keduanya membicarakan masalah tersebut dan memperbaharui bahwa mereka akan menunggu Nuh menjadi lebih kuat. Populasi kera Kesier berkurang dengan cepat pada tahun-tahun itu, tetapi peristiwa itu hanya terjadi di daerah dekat Danau Lava. Scully tidak berani terlalu dekat dengan sarang dewa. Dia sudah mulai melawan makhluk peringkat 6. Kontrolnya atas tubuh barunya bahkan telah meningkat pesat sehingga dia bisa berjalan sendiri. Itu belum sepenuhnya terkendali, tapi dia sampai di sana dengan cepat. Nuh menghabiskan waktu selama pemanggilan di sisi lain langit hitam. Bukannya dia tidak mempercayai area aman, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko. Dewa Kera pasti menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di titik butanya, dan Nuh tidak ingin berada di sana untuk melihat hal yang memengaruhi perilakunya. Sudah lebih dari 50 tahun, pikir Nuh ketika dia tetap tenggelam dalam magma, dilindungi oleh lapisan materi gelap. Nuh bahkan tidak menyadari bahwa sebagian besar usianya lebih dari 300 tahun. Seluruh bulan bisa berlalu dalam sekejap mata, dan tahun-tahun berlalu setiap kali dia fokus pada pelatihannya. Hampir 200 tahun telah berlalu sejak dia mencapai tahap cair, dan bahkan lebih sejak dia menjadi penyihir peringkat 5. Namun, Nuh nyaris tidak merasakan berlalunya waktu. Dia telah hidup lebih lama dari manusia manapun di dunia sebelumnya, dan pikiran itu bahkan tidak mengganggunya. Dia benar-benar terlepas dari rakyat jelata, dan dia tidak bisa menganggap dirinya manusia. Bahkan aspeknya nyaris tidak berubah. Dia masih tampak seperti berusia 20-an, tetapi ada getaran dewasa di sekitarnya. Juga, fitur yang diberikan oleh Light Devouring Dragon membuatnya terlihat garang. Sudah waktunya, pikir Noah ketika dia merasakan otot-otot di sekitar dantiannya berkontraksi. Dia melepaskan cengkeramannya pada pedang iblis yang diletakkan di pinggang rendah dan menunggu tubuhnya melakukan sisanya. Dia telah kembali ke dalam istana logam dan sedang berkultivasi di salah satu area pelatihan ketika dia merasakan terobosan datang. Kegembiraannya meningkat pada saat itu, dan dia membiarkan pedang iblis terbang bebas di dalam ruangan saat dia fokus pada dantiannya. Otot-otot di sekitar pusat kekuatannya berkontraksi dan menekan dindingnya, meningkatkan kepadatan cairan nafas yang terkandung di dalamnya. Nuh merasakan kegelapannya menjadi lebih panas saat mulai mengambil bentuk padat. Gelombang kekuatan melonjak di dalam dirinya saat kultivasinya maju. Kegelapannya segera berbentuk kristal kecil yang bersinar dengan bentuk pedang. Nuh bermandikan sensasi kekuatan yang memenuhi tubuhnya. Pikirannya secara otomatis mencapai dunia hukum dan membuatnya lebih mengerti tentang situasinya saat ini. Tahap solid peringkat kelima adalah fase ketika pembudidaya heroik harus menyempurnakan cara mereka menggunakan hukum. Langkah selanjutnya akan melihat mereka berjuang untuk menjadi hukum, yang lebih merupakan peningkatan keberadaan mereka daripada proses pembelajaran. Nuh merasakan kekuatan penghancur yang tajam yang terkandung di dalam kristal dan kemampuannya untuk menjadi bahan ciptaannya. Itu adalah bahan bakar yang membawa kedua aspek individualitasnya, yang harus dia sempurnakan jika ingin menginjak peringkat ke-6. Pedang iblis terbang kembali ke genggamannya dan melanjutkan fungsinya sebagai item inti dari teknik kultivasinya. Dantian yang telah kembali ke bentuk terkecilnya mulai mengembang lagi, dan kristal kedua segera muncul di dalamnya. Saat nafas mengalir di dalam pusat kekuatannya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat sampai energi yang lebih tinggi yang terkompresi di dalamnya memberikan gaya tarik pada energinya. Nuh melihat potongan-potongan nafas padatnya keluar dari dantiannya dan mencapai jantungnya, hanya untuk memasuki katup yang berisi energi yang lebih tinggi. Prosesnya terjadi dengan sendirinya, dan Nuh tidak memiliki kendali atasnya. Tampaknya tubuhnya secara otomatis menghubungkan pusat-pusat kekuatan itu dan bekerja untuk memulihkan keseimbangan. Materi gelap di dalam hatinya menjadi lebih padat, menaikkan suhu organnya dan meningkatkan kolam gravitasi yang diterapkannya ke sekelilingnya. Bintang hitam di sana menjadi semakin kecil, tetapi bentuknya mulai tidak stabil. Suar kecil muncul dan melepaskan materi gelap dalam jumlah besar di luar jantungnya. Suar menjadi lebih menonjol, dan stabilitas bintang runtuh. Semua materi gelap meluas, menciptakan bola besar yang memiliki Nuh sebagai pusatnya. Sialan, Nuh mengutuk dalam benaknya saat dia merasakan dinding hatinya meregang. Pusat kekuatannya tidak dimaksudkan untuk menahan energi yang lebih tinggi dalam bentuk itu. Gelombang padat yang mengapung di luarnya mengancam stabilitasnya. Tidak akan ada masalah jika tubuhnya telah menyatukan jantungnya dan katup lainnya, tetapi ada ketidakstabilan yang hanya bisa diselesaikan selama terobosan. Situasinya cukup berbahaya sekarang. Nuh takut hatinya akan menderita jika dia terus membiarkan materi gelapnya menjadi liar. Kelahiran pedang iblis bab 1014 kemampuan. Nuh tidak takut akan nyawanya, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko menderita luka yang begitu berbahaya dan mungkin kehilangan pusat kekuatan keempatnya. Kemampuan penyembuhannya melenceng, tapi hatinya terlalu rapuh untuk mengabaikan bahaya. Pedang iblis meraung saat memahami niatnya.
Senjata itu masih dalam genggamannya, jadi Nuh hanya perlu meletakkannya di atas dantiannya untuk melanjutkan kultivasi. Bintang hitam di hatinya menjadi tidak stabil karena struktur bayangannya telah berubah saat mencapai tahap padat. Harmoni lama tidak berfungsi lagi sekarang. Brett yang padat lebih berat dan membutuhkan kepadatan yang lebih tinggi untuk berevolusi. Solusi satu-satunya untuk situasi saat ini adalah menuangkan lebih banyak energi ke dalam bintang gelap hingga menemukan stabilitas baru. Namun, Nuh baru maju saja, jadi sebagian besar dantiannya kosong. Dia harus berkultivasi sebelum dia bisa mengisi hatinya yang membara. Brett berkumpul di bilah pedang iblis, yang mengubahnya menjadi energi utama yang membuat rune di pinggang Nuh berubah menjadi bayangan. Dantiannya sudah lama membuat koneksi dengan rune, jadi Brett berada di tahap padat saat mencapai pusat kekuatan. Tarikan gravitasi kemudian memaksa bayangan menjauh dari dantian dan menambahkannya ke bintang hitam, menambah lebar dan gaya traksinya. Bola terus mengembang, dan segera mencapai dinding ruangan, membengkokkan logam kokoh saat menekannya. Benjolan kecil muncul di dinding, tetapi mereka bertahan melawan tekanan. Area pelatihan Nuh pada akhirnya selalu sangat resisten, dan dia bahkan telah menciptakan bintang hitam di sana sebelumnya. Nuh merasakan jantungnya mengembang saat area bintang yang padat semakin melebar di dalam organnya. Dia sudah melampaui kepadatan masa lalu, tetapi keharmonisan tampaknya masih di luar jangkauan. Lebih banyak nafas menjadi bayangan, dan lebih banyak bayangan menjadi bahan gelap. Suara retakan keluar dari dinding ruangan, tapi tidak ada yang pecah. Namun, tekanan mulai kembali padanya dan membebani tubuhnya. Nuh dapat mempertahankannya dengan mudah pada awalnya, tetapi semakin sulit untuk memegang senjatanya dengan benar seiring berjalannya waktu. Nuh tidak berhenti mengisi dantiannya dengan energi sebanyak yang dia bisa. Dia tidak ingin menghilangkan energi yang lebih tinggi bahkan untuk sedetik pun, dan dia terlalu bersemangat untuk melihat kekuatan baru yang akan dia dapatkan untuk dihentikan sekarang. Temperatur naik melebihi apa yang bisa dilakukan danau lava, dan retakan kecil muncul di dinding. Rupanya bangunan tua itu akan menyerah pada kekuatan dorongan yang tak henti-hentinya. Bintang itu tiba-tiba mulai runtuh dengan sendirinya, membebaskan ruangan dari beberapa tekanan yang dilepaskan Nuh. Materi gelap menyatu menuju jantung Nuh dan terkumpul di dalam pusat kekuatan keempatnya. Napas Nuh menjadi tidak teratur saat jantungnya menjadi lebih panas. Jaringan organnya mengembang untuk memberi ruang bagi materi gelap baru. Dantiannya tidak pernah berhenti menyerap Brett, tetapi prosesnya tampaknya akan berakhir. Materi gelap menghilang dari ruangan dan berkumpul di dalam jantung Nuh, menciptakan bola hitam kecil yang semakin dikompresi organnya. Pusat kekuatan keempatnya memiliki bintang lagi, tetapi lebih terang. Itu adalah kegelapan yang bersinar yang bisa membutakan manusia manapun. Nuh berkultivasi sampai dantiannya mulai berkembang dengan lebih lambat. Dia kemudian beralih untuk melatih pikirannya menggunakan rune kesiar ke-6 yang diperoleh dari salah satu kera peringkat 6 yang diburu sebelum pemanggilan. Dia memeriksa perubahan dengan energinya yang lebih tinggi hanya setelah semua itu. Pusat kekuatan keempatnya perlu menstabilkan dirinya sendiri, jadi analisis awal akan memberikan hasil yang salah. Materi gelap itu sama seperti sebelumnya, kecuali kecerahannya yang tidak biasa yang diberikan oleh kekuatan barunya. Energi yang lebih tinggi setidaknya 2 kali lebih padat dari sebelumnya, dan mengandung begitu banyak kekuatan akhirnya melahirkan fenomena aneh itu. Nuh dapat menciptakan semua elemen sebelumnya dengan energi barunya yang lebih tinggi, dan Snorre memiliki agendanya sendiri. Blood Companion sudah mendapatkan keuntungan dari peningkatan tersebut, tetapi Nuh bermaksud meninjau strukturnya setelah berevolusi secara mandiri. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika aku menjadi pembudidaya peringkat 6, pikir Nuh, mencoba untuk menekan bayangan tentang lubang hitam yang sebenarnya muncul di benaknya. Reaksinya akan terlalu berbahaya saat itu, dan bisa membunuhnya. Namun, tubuhnya sudah berada di peringkat ke-6, artinya hati yang membara akan menjadi bagian dari dirinya. Nuh keluar dari kamarnya dengan maksud untuk menguji kekuatan barunya dan menemukan Scully sedang memeriksa rune dengan seluruh kesadarannya. Dia bisa mengambilnya sendiri, tapi rune di tangannya adalah rune kesiar pertama. Dia tidak mungkin mengerti apa yang dia lakukan dengan itu. Keraguannya tidak bertahan lama karena pembangkit tenaga listrik memperhatikan kehadiran Nuh dan memutuskan untuk berbicara dengannya. Apakah kamu ingat kemampuan rahasia kera itu? Aku seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Nuh mengerti maksudnya, tetapi dia tahu potensinya lebih baik daripada siapapun. Satu-satunya masalah adalah apakah ada kondisi yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan kemampuan itu. Kamu adalah kesiar AP, Nuh mulai menjelaskan sambil berjalan melintasi ruangan. Kamu memiliki kemampuan itu dalam dirimu. Tetap saja, kamu pernah berkata bahwa binatang buas lainnya telah berkorban dengan rela kepada Tuhan. Balasan Nuh memberi ide pada Scully. Dia telah mencoba membuat koneksi dengan rune sampai saat itu, tetapi dia tidak pernah mencoba memaksakan prosesnya. Lagi pula, raungannya bisa membuat keberadaan apapun di jajaran manusia tunduk. Aura Scully berubah saat dia mencoba menyerap rune kesiar pertama.
itu menjadi lebih mendominasi, tetapi ada beberapa gelombang mental yang halus di antara mereka. Mereka bekerja sebagai perintah yang disamarkan sebagai teguran marah atas keberadaan yang lebih kuat. Yang mengejutkannya, teriakannya yang mendominasi memengaruhi Rune. Sepetak bulu putih di tangannya mulai memancarkan cahaya redup, dan naluri yang muncul dari benaknya membuatnya menempatkan rambut yang bersinar di dahinya. Warna putih pada sehelai bulu menghilang pada saat itu, dan Scully mengeluarkan geraman bersemangat ketika dia mengerti bahwa dia telah berhasil. Dia telah berhasil mengaktifkan kemampuan rahasia Kera Kesier, meskipun hanya pada rune pertama. Bagaimana denganmu? Scully berkata begitu dia menekan kegembiraannya. Bawahanku menyuruhku untuk menjaga kamarmu karena takut sesuatu bisa meledak. Nuh tahu bahwa destabilisasi materi gelapnya mungkin telah membuat takut semua pembudidaya di dalam istana. Namun, dia tidak menyangka bahwa Scully akan datang untuk mencegah dampak yang berbahaya. Kurasa sudah waktunya untuk memahami seberapa kuat Dewa Kera itu, kata Nuh saat niat bertarung memenuhi pikirannya. Sudah waktunya untuk memahami seberapa kuat dia. Kelahiran Pedang Iblis bab 1015 Kelaparan. Dunia tersembunyi adalah lingkungan yang dipenuhi spesies purba dan makhluk yang terlupakan, tetapi tidak berguna sebagai wilayah. Tidak ada yang bisa mengalahkan bagian dari tanah abadi dalam hal sumber daya dan kepadatan Brad. Nuh sudah siap untuk meninggalkan tempat itu segera setelah dia memulihkan tubuh pembangkit tenaga listrik. Tetap saja, para pemberontak tidak punya niat untuk pergi sebelum menyelamatkan suku sebanyak mungkin. Karena Nuh tidak mau pergi tanpa rune kesiar ketujuh dan aset heroik itu, dia memutuskan bahwa sudah waktunya dia membantu mereka dengan benar. Itu bukan pemberontakannya, dan dia sudah terbiasa melawan sepanjang hidupnya. Pengalamannya dalam pertempuran semacam itu dan kehebatannya bisa membantu para menyelesaikan masalah itu lebih cepat. Nuh melakukan penjelajahan soliter begitu dan tiannya mencapai tahap yang solid. Dia belum menyesuaikan tekniknya dengan kekuatan barunya, tapi prosesnya akan lebih cepat jika dia memiliki lawan yang bisa menahan pukulannya. Scully telah mengalahkan sebagian besar kelompok di sekitar Danau Lava, jadi dia harus menjelajahi wilayah yang lebih jauh untuk mencari lawan yang layak. Tetap saja, dunia itu tidak kekurangan makhluk yang kuat, jadi menemukan mereka tidak membutuhkan banyak waktu. Nuh turun menuju sebuah danau kecil tempat serangkaian binatang yang ajaib tipe rusa telah mendirikan sarang mereka. Ada 3 spesimen di peringkat kelima di antara mereka, dengan 1 di puncak tingkat atas. Nuh tidak mengenali spesies itu, tetapi dia dapat memahami sebagian besar kualitas mereka dengan melihat ciri fisik mereka. Rusa itu memiliki tanduk coklat panjang dan rumit yang terbuat dari bahan logam. Makhluk terkuat di antara mereka memiliki tinggi 4 meter dan panjang 7. Semuanya memiliki bulu coklat tebal yang berdiri setiap kali mereka bergerak. Udara di sekitar mereka tegang. Nuh dapat dengan mudah menebak bahwa mereka memiliki bakat kilat, tetapi itu tidak memengaruhi rencananya. Lagi pula, kekuatan mereka tidak bisa mengganggunya. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya, pikir Nuh ketika pedang iblis terbang di telapak tangannya, dan dia melakukan tebasan biasa. Kegelapan pekat di dantiannya bergerak bersamaan dengan lengannya, melengkapi bentuk pertama dari seni bela dirinya. Garis hitam yang keluar darinya adalah tebasan besar yang membelah danau menjadi 2 bagian dan menyebarkan awan asap korosif yang luas. Nuh sengaja melewatkan semua binatang buas, tetapi setiap spesimen di peringkat keempat atau lebih rendah mati ketika gelombang kejut yang dilepaskan oleh serangannya menyebar di wilayah tersebut. Bahkan tebasan biasa dari hibrid pada level Nuh terlalu berat untuk mereka tangani. Seluruh wilayah bergetar setelah serangan itu, dan struktur bawah tanah di daerah itu menjadi tidak stabil saat tebasan itu menggali di kedalamannya. Gerakan Nuh yang paling sederhana mirip dengan bencana alam di alam fana. 3 rusa peringkat 5 yang masih hidup mengeluarkan tangisan marah saat tanah bergetar di bawah kaki mereka. Namun, mereka terdiam ketika mereka mengidentifikasi keberadaan yang berani menyerang sarang mereka. Tubuh Nuh telah berada di fase terakhir tingkat atas untuk sementara waktu, tapi itu bukanlah aspek yang paling menakutkan dari sosoknya. Seluruh keberadaannya menyebarkan kehancuran yang menghasilkan energi primer, dan bahkan cahaya pucat dunia meredup di sekelilingnya. Segala sesuatu tentang dirinya tampak dimaksudkan untuk menghancurkan, dan mata reptilnya memancarkan ketajaman keberadaannya. Tatapan dinginnya sudah cukup untuk menakuti rusa yang lebih lemah. Pemimpin kelompok tidak bisa memikirkan cara untuk mengalahkan penyerbu terbang. Nalurinya menyuruhnya untuk melarikan diri dan tidak pernah melihat ke belakang, tetapi tekanan di sekitarnya semakin meningkat ketika hendak mengaum. Mata Nuh bersinar dengan cahaya dingin saat dia menatap pemimpin itu. Pandangannya yang sederhana sudah cukup untuk membuat makhluk itu mengerti bahwa dia tidak bisa pergi kemana-mana. Mendengkur perlahan terbentuk setelah rusa menyerah untuk melarikan diri. Ukuran Blood Companion telah meningkat sejak Dark Matter yang lebih padat mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Bentuknya yang gelap bahkan berkilau dengan cahaya hitam dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa terobosan Nuh memengaruhinya. Levelnya juga meningkat. Pendengkur telah bertahan di tingkat bawah dari peringkat kelima sebelumnya,
tapi tiba-tiba naik ke tingkat menengah sekarang. Terlebih lagi, Dark Matter baru belum memenuhi seluruh tubuhnya, jadi itu bukan batasnya. Tentu saja, klasifikasi itu adalah sesuatu yang digunakan Nuh untuk memahami pertumbuhan Snorre dengan lebih baik. Fakta bahwa Blood Companion memiliki energi yang lebih tinggi karena bahannya membuat kekuatannya tidak mungkin untuk diklasifikasikan dengan label standar. Pendengkur tampak megah saat melingkari Nuh. Kehendak ular albino bersorak saat merasakan kekuatan barunya dan mengeluarkan desisan keras untuk mengekspresikan kegembiraannya. Apinya sudah cukup, pikir Nuh sambil duduk di atas kepala ular. Dia tidak peduli dengan makhluk di tanah. Yang dia inginkan hanyalah melihat kekuatan destruktif yang bisa dia keluarkan sekarang. Snorre melebarkan mulutnya, dan kolom api hitam jatuh di sisa-sisa bungkusan itu. Ketiga rusa itu hanya bisa menundukkan kepala dan menerima nasib mereka ketika melihat serangan datang untuk mereka. Tanah menjadi gurun hangus dalam beberapa detik. Nyala api Snorre tidak meninggalkan apapun, dan bahkan tumbuh-tumbuhan di dasar danau menjadi tidak lebih dari abu. Seluruh lapisan tanah terbakar saat api berlama-lama di permukaannya. Rongga hitam besar menggantikan lingkungan yang dulunya hijau. Adapun 3 makhluk peringkat 5, hanya beberapa bagian tubuh yang selamat dari api hitam. Bahkan makhluk sekuat itu tidak bisa berbuat apa-apa melawan serangan Snorre. Ini jauh lebih baik dari yang saya harapkan, pikir Nuh ketika dia memeriksa efek nyala api. Kegelapan yang pekat telah banyak meningkatkan kecakapan bertarungnya, tetapi dorongan itu berlipat ganda ketika menyangkut energinya yang lebih tinggi. Aku mungkin cocok untuk pembudidaya peringkat 6 yang lebih lemah setelah semua asetku digunakan untuk level baruku, Nuh merenung. Serangan mendadak Ravaging Demon telah menunjukkan kepadanya bagaimana energi yang lebih tinggi telah membuatnya mengabaikan celah di antara tahapan. Namun, dia sekarang telah mencapai titik di mana dia bisa mulai mempertimbangkan untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya sendirian. Nuh mengumpulkan sesuatu yang berharga dari daerah itu dan kembali ke Istana Hitam. Dia telah memutuskan untuk meningkatkan tekniknya dan berburu makhluk peringkat 6 nanti untuk menguji kekuatannya. Adegan aneh muncul di depannya ketika dia kembali ke aula tahta. Scully duduk di lantai, memegang sehelai bulu yang memiliki rune kesiar ketiga di permukaannya sementara gelombang mentalnya mengelilinginya. Rambut putih menjadi hitam saat pikirannya menyerap kekuatan rune, tetapi air liur menetes dari sudut mulutnya saat prosedur berlanjut. Senyum Scully juga aneh. Dia tampaknya sepenuhnya terpikat oleh sensasi itu. Jangan bilang, pikir Noah sebelum Scully berbalik dan menatapnya dengan ekspresi lapar. Dia tidak bisa melihat emosi manusia di wajahnya. Hanya ada kelaparan. Kelahiran pedang iblis bab 1016 kondisi mental. Dia telah menyalahgunakannya. Nuh berteriak dalam benaknya ketika dia mengerti apa yang telah terjadi. Dia telah belajar mengenal Scully selama beberapa tahun terakhir. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang cerdas dan bersemangat. Tetapi waktu yang lama menghidupkannya karena tidak lebih dari kerangka telah meninggalkannya dengan cacat besar dalam kepribadiannya. Cacat itu tidak hilang bahkan setelah kondisi mentalnya kembali stabil. Scully menjadi kecanduan sensasi yang diberikan tubuh barunya. Tidak tahu bahwa tidak ada yang lebih membuat ketagihan selain merasakan pusat-pusat kekuatan meningkat. Scully mungkin kehilangan dirinya sendiri saat dia menyerap rune kesier, dan dia tidak berhenti bahkan setelah pikirannya mundur ke keadaan liar. Scully, Nuh bertanya dengan nada dingin saat asap hitam keluar dari tubuhnya. Dia tidak ingin melawannya, tetapi dia akan berusaha mengumpulkan tenaga jika perlu. Scully mengeluarkan geraman yang dalam saat dia dilindungi ke arahnya dengan keempat anggota tubuhnya. Dia bergerak perlahan seolah sedang meluangkan waktu untuk memeriksa mangsa yang kuat. Kebanggaan Nuh melonjak, dan dia mengeluarkan raungan yang bergema di seluruh struktur logam. Dia bahkan mengandalkan kendalinya atas material gelap di dalam tubuhnya untuk dikenakannya selama dia dilindungi. Scully terhuyung-huyung, dan lengannya tiba-tiba tertekuk, membuatnya membanting wajahnya ke lantai. Kebingungan muncul di ekspresinya, tapi gelombang kemarahan segera menghadang perasaan itu. Scully meraung, dan luka terbuka di tubuhnya saat asap hitam dengan paksa meninggalkan sosoknya. Darah keluar dari mulut, tetapi kerusakan itu tidak menghentikannya untuk kembali ke anggota keempat tubuhnya. Mata Nuh menajam ketika dia melihat energinya yang lebih tinggi meninggalkan tubuhnya. Kondisi Scully telah meningkat pesat dalam periode terakhir sehingga dia tidak lagi membutuhkan bahan gelap untuk berfungsi. Armor bersisik muncul di sekelilingnya, dan Snorre mengambil bentuk padat. Pedang iblis melepaskan raungan drakonik saat terbang di telapak tangannya, siap untuk bergabung dengannya dalam pertempuran yang akan segera terjadi. Carl tiba-tiba tiba di aula tahta, tetapi dia membeku di tempat saat melihat pemandangan itu. Dia segera mengerti bahwa ada yang salah dengan pemimpinnya, tetapi dia tidak berani ikut campur. Semua penduduk asli dunia tersembunyi memiliki jumlah mantra yang terbatas dan teknik kultivasi yang buruk. Scully telah membantu mereka ketika dia mengingat beberapa metode prasasti.
Tetapi kekuatan mereka sebagian besar berasal dari perjuangan yang mereka alami dan waktu yang lama dihabiskan untuk berkultivasi. Kecakapan pertempuran mereka sangat rendah, dan bahkan fitur alami dari individualitas mereka hanyalah kemampuan samar di aura mereka. Bawa semua orang pergi, kata Noah tanpa mengalihkan pandangannya dari Scully. Aku akan berusaha untuk tidak menghancurkan tempat ini. Carl dengan cepat mengangguk dan meninggalkan aula. Dia merasa lega karena Nuh tidak memintanya untuk membantu dalam pertempuran. Scully masih menjadi pemimpinnya dan satu-satunya alasan mengapa mereka semua hidup begitu lama tanpa merek mental. Darah terus mengalir dari mulut Scully saat dia merangkak mendekati Noah. Dia kemudian meluruskan posisinya ketika dia mencapai tubuh Snorre, tetapi fokus kesadarannya tetap tertuju padanya. Nuh merasakan gelombang mentalnya mencoba menghancurkan pikirannya, dan dia membiarkan gelombang itu menekannya selama beberapa detik. Ketika dia merasakan bahwa tidak ada manusia di dalamnya, petir ditembakkan dari tanduk Snorre dan mendarat di dadanya. Mendengkur mendesis, Nuh meraung, dan pedang iblis mengeluarkan teriakan keras saat mereka mengerahkan semua serangan mereka. 6 lengan berasap menjadi satu dan menebas ke bawah, dan berbagai elemen keluar dari Blood Companion. Sebuah ledakan keras bergema di dalam aula tahta. Logam di ruangan itu bengkok dan retak setelah serangan Nuh mendarat di Scully, tetapi tekanan keras segera menyelimuti seluruh istana. Awan yang terbentuk setelah tabrakan menyebar, mengungkapkan penghalang tak terlihat retak yang melindungi Scully. Bahkan bentuk kedua dari seni bela diri Nuh tidak mampu menyentuhnya. Kekuatan tak berbentuk meraih Nuh, tetapi hanya menemukan celah di udara ketika tiba di posisinya. Retakan menyebar di sekitar aula saat Noah menggunakan teknik gerakannya untuk membuat Scully kehilangan jejaknya. Sementara itu, Snorre menerkam pembangkit tenaga listrik, membanting perisai pertahanan yang retak dan melepaskan serangan elemennya dari jarak dekat. Sayapnya juga menyebar, dan bulunya berdiri saat menyerap energi primer di lingkungan. Nuh memiliki satu keuntungan penting. Scully bertindak seolah-olah tidak ada yang salah dengan tubuhnya, tetapi dia tahu tentang kerusakan yang disebabkan oleh penyebaran materi gelapnya. Beberapa organ internalnya berdarah, dan banyak persendiannya kehilangan hubungan penting dengan ototnya. Dia terluka, dan kekuatan fisiknya hampir berkurang di bawah standar makhluk peringkat 6. Apalagi, Nuh tidak ingin membunuhnya. Dia hanya harus mengalahkan akal sehatnya sampai dia mendapatkan kembali kemampuan mentalnya. Kurangnya niat membunuh dalam pukulannya tidak berarti dia menahan diri. Akan bunuh diri untuk tidak melawan makhluk di peringkat ke-6. Noah berlari sampai dia yakin Scully telah kehilangan jejaknya sebelum merapalkan mantra Black Hole. Semua energi primer yang tercipta selama serangan sebelumnya berkumpul di bola di sebelahnya dan sayap Snorre. Scully meraung marah saat gelombang mentalnya menjadi ganas. Tubuh Blood Companion hancur berkeping-keping saat serangannya menyapunya, tapi dia tidak bergerak. Bahkan setelah sebagian sayapnya patah, Snorre tetap membuka sayapnya dan meluncurkan bulunya. Scully menahan bulu-bulu itu dengan tubuh telanjangnya, tetapi beberapa luka di bulunya membuatnya agak mengancam. Perisai mental lain segera muncul di antara dia dan ular bersayap, memblokir serangannya sekali untuk selamanya. Pembangkit tenaga listrik akan menggunakan pikirannya untuk tujuan ofensif lagi ketika naga berlengan 6 menghantam perisainya. Bentuk ketiga dari seni bela diri Nuh dan rentetan bulu perlahan menembus perisai pertahanan dan mengenai Scully, yang hanya bisa menahan pukulan. Ledakan keras bergema di seluruh istana lagi, dan sebuah lubang terbentuk di dinding hitam yang telah melihat serangan paling kuat Nuh bertemu. Pecahan logam hitam jatuh dari retakan yang tersebar di mana-mana di aula, tetapi keheningan yang mencekam memenuhi pemandangan itu. Nuh mengaktifkan bentuk iblisnya lagi sambil menunggu Scully bergerak. Dia tahu bahwa dia masih hidup, tetapi dia tidak menyadari kondisi pikirannya. Pendengkur tetap di depan lubang, dan materi gelap keluar dari jantung Nuh untuk memperbaiki tubuhnya yang cacat. Rekan darah kembali pada puncaknya dalam beberapa detik, dengan hanya sayapnya yang kehilangan sebagian besar bulunya. Scully akhirnya bergerak dan mengerang kesakitan saat dia menopang dirinya di bagian dalam dinding. Kepala tanpa matanya bergerak di dalam ruangan sebelum dia menyuarakan sebuah pertanyaan. Apakah sesuatu terjadi? Kelahiran Pedang Iblis bab 1017 memanggil. Tidak ada lagi penyerapan rune sampai kamu belajar bagaimana hidup kembali, kata Noah sambil memarahi Scully yang masam, yang sedang mengevaluasi luka-lukanya. Sebagian besar lukanya berasal dari saat dia dengan paksa menghilangkan materi gelap di dalam dirinya. Namun, ada beberapa luka mendalam yang tidak bisa dia hubungkan dengan peristiwa itu. Kenangan dari saat dia kehilangan kendali atas dirinya perlahan-lahan kembali, tetapi ingatan itu kembali dalam bentuk sensasi intens bahwa otak hibridanya berubah menjadi gambar yang membingungkan. Ada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Scully hanya mengingat sosok jahat dan ular mencium tinggi ketika sampai pada luka-lukanya yang lain. Yang berarti Nuh berhasil menekannya sendiri. Itu tidak akan mengejutkan jika dia mengandalkan barang-barang sekali pakai. Namun, tidak ada tanda-tanda ketidakstabilannya di aula tahta.
Selain itu, Nuh tidak mengalami cedera apapun, artinya pertempuran itu benar-benar sepihak selama menit-menit singkat itu. Apakah kamu menyembunyikan pembangkit tenaga listrik di suatu tempat? Scully bertanya. Nuh hanyalah seorang kultivator tingkat lanjut baru di tahap padat. Bahkan jika dia adalah ahli terbaik yang pernah ada, tidak ada yang bisa mengabaikan penghalang antara peringkat ke-5 dan ke-6. Tidak makan juga, Nuh mengabaikannya sambil melanjutkan arahnya. Fokus pada melatih pikiranmu. Mungkin ada kesempatan untuk mengatasi stagnasimu karena kamu akan membidik benda suci. Scully harus berhenti berlatih di masa lalu karena tubuhnya terlalu lemah untuk menahan kesadaran yang lebih kuat. Pikirannya akan mencapai tingkat ketuhanan saat itu. Carol berada di belakang aula tahta yang rusak bersama dengan beberapa ahli. Mereka melakukan interaksi antara pemimpin mereka dan Nuh dengan mata terbelalak. Mereka tidak akan pernah menyangka akan melihat pemandangan serupa dalam hidup mereka. Seorang kultivator di peringkat ke-5 memarahi pembangkit tenaga listrik. Rasa hormat mereka terhadap Noah semakin meningkat setelah mereka melihat Scully mengangguk di bawah tatapan tajamnya. Pemimpin mereka, yang telah hidup lebih dari 100.000 tahun, setuju dengannya. Aku akan mengurus pemberontakan sebentar, kata Noah akhirnya setelah dia selesai memberikan arahan Scully. Pemanggilan baru saja tiba, jadi itu adalah saat yang tepat untuk membebaskan lebih banyak suku. Sementara itu, Scully bisa fokus mengingat beberapa teknik dan metode prasasti untuk diajarkan kepada bawahannya. Nuh mengambil kendali pemberontakan di tahun-tahun berikutnya, tetapi dia jarang muncul dalam pertempuran. Prioritasnya adalah membiarkan Snorre berkembang dan menerapkan modifikasi akhir bila diperlukan. Penduduk asli dari dunia tersembunyi memperluas area yang dibersihkan di sekitar danau lava dan menginvasi wilayah yang lebih dalam. Mereka fokus untuk mengalahkan kelompok yang lebih lemah sebelum mengelompokkan setiap tim untuk bertarung melawan yang kuat. Tidak ada kera di peringkat ke-6 yang tersisa di dekat markas mereka, sehingga mereka dapat terus maju dan mengurangi wilayah di bawah kendali dewa. Nuh tidak mengasingkan diri pada tahun-tahun itu. Dia masih berlatih seperti orang gila, tapi dia menghabiskan beberapa waktu membantu menggali langit. Logam hitam adalah bahan berharga yang bisa berfungsi sebagai inti dari banyak senjata. Selain itu, Dewa Kera menggunakan langit untuk menyebarkan gelombang mentalnya, sehingga memperbesar lubang diharapkan akan mengurangi pengaruhnya terhadap dunia. Pedang Iblis akhirnya berevolusi, mencapai tingkat atas. Terobosan Nuh telah membuka jalannya menuju peringkat yang lebih tinggi. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi selama periode itu. Pemberontak maju, lubang di langit membesar, dan Nuh membaik. Sisi manusia dari dunia tersembunyi menjadi lebih kuat, sedangkan pasukan kera kesiar menjadi lebih lemah. Lingkungan perlahan-lahan mengasumsikan tren permukaan, dengan binatang ajaib yang ditekan oleh para pembudidaya. Namun, para pemberontak tidak percaya bahwa Tuhan akan tetap acuh tak acuh setelah pembantaian spesiesnya berlanjut. Materi gelap baru mendorong Snorre ke puncak tingkat atas, dan tubuh Nuh mencapai tingkat yang sama karena perburuan pada tahun-tahun itu. Jaringannya mulai mengumpulkan energi yang diperlukan untuk terobosan di peringkat ke-6, tetapi Nuh menekan rasa laparnya pada saat itu. Dia baru saja melihat Scully kehilangan kendali atas kemampuan mentalnya. Situasinya aneh, tetapi tidak ada yang menyatakan bahwa Nuh tidak akan mengalami nasib yang sama jika dia maju sebelum pikirannya siap. Aku tidak bisa mengambil risiko, pikir Nuh saat dia terbang menuju air terjun merah. 50 tahun lagi telah berlalu, dan sudah waktunya untuk pemanggilan dewa. Dia akan menghabiskannya di atas langit seperti biasa, tapi dia penasaran dengan situasi di lapangan saat itu. Ukuran danau lava telah berlipat 3 sejak panggilan terakhir. Pasukan baru dalam pasukan pemberontak dan bantuan Nuh telah melakukan keajaiban ketika harus memperbesar lubang di langit. Lampu merah terus-menerus memenuhi daerah itu karena banyaknya air terjun besar yang mengalirkan magma ke danau. Beberapa di antaranya akhirnya merembes ke bagian dunia yang lebih rendah, tetapi tidak ada yang peduli tentang itu karena danau tetap meluas. Nuh memperhatikan bagian langit yang utuh saat dia bermeditasi di dalam lautan magma. Gelombang mental Dewa Kera menyebar seperti biasa, tapi hanya menutupi daerah dengan logam hitam di atasnya. Penggalian mereka telah memperluas area aman. Scully dapat menyesuaikan rencananya dengan penemuan itu sekarang dan membangun tempat tinggal bagi pembudidaya manusia di daerah yang jauh dari kesiar rune ke-7. Ini adalah teknik tempering tubuh, kata Scully sambil menunjukkan pembudidaya peringkat 4 yang terbenam di danau lava. Kondisi yang keras memaksa mereka untuk terbang keluar cukup sering, tetapi tubuh mereka tampak jauh lebih kuat setelah setiap sesi latihan. Kurasa permukaannya tidak memilikinya lagi, kata Noah. Teknik tempering tubuh menggunakan kondisi ekstrim untuk memperbaiki tubuh para pembudidaya. Itu mirip dengan metode yang tidak ortodoks, hanya sedikit kurang berbahaya. Pemikiran efek mereka agak lebih rendah dari apa yang dimiliki permukaan sekarang. Mereka tidak memberikan dorongan eksplosif dalam kekuatan teknik yang tidak ortodoks atau keamanan metode nutrisi tubuh. Tetap saja, teknik apapun lebih baik daripada tidak ada teknik. Apa yang diingat Scully bahkan cukup kuat menurut standar pada masanya.
Generasi baru pembudidaya akan tumbuh lebih kuat berkat itu. Pembangkit tenaga listrik bahkan mulai membangun lebih banyak struktur di danau dan membuat mereka mampu menangkis suhu yang keras. Penggarap manusia bisa tinggal di sana, tetapi mereka membutuhkan ahli heroik untuk kembali ke tanah. Nuh aktif membebaskan lebih banyak suku setelah semua asetnya disesuaikan dengan kekuatan barunya. Kekuatan yang dia mampu tak tertandingi di antara makhluk di peringkat kelima. Namun, Nuh tidak menguji dirinya sendiri melawan monster peringkat 6 karena dia tidak ingin memakannya dan membiarkan tubuhnya membaik. Pikirannya sudah mencapai batas peringkat kelima, jadi dia bisa menunggu lebih lama lagi. Namun demikian, setelah hanya 25 tahun sejak panggilan terakhir, gelombang mental Dewa Kera menyebar lagi, bahkan meliputi area yang aman. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1018 Tuhan. Pemanggilan tiba-tiba mengejutkan semua orang. Penduduk asli dunia tersembunyi, Skuli, dan bahkan Nuh telah terbiasa dengan rutinitas dan kemampuan Dewa Kera, jadi mereka tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadap peristiwa itu. Nuh sedang menatap rune kesier ke-6 di bulu Skuli ketika gelombang mental kuno itu memenuhi dunia. Dia merasa tak berdaya karena memiliki kekuatan yang tak terbendung yang mengendalikan pikirannya, membuatnya tak bisa melawan. Skuli dan Noah melakukan gerakan mekanis saat mereka meluruskan posisi mereka dan mulai terbang ke arah yang sama. Penggarap lain bergabung dengan mereka saat mereka maju melewati danau lava, dan semuanya memiliki ekspresi kosong yang sama. Ini adalah dewa, pikir Nuh ketika tubuhnya bergerak sendiri. Pikirannya bebas, tetapi dia tidak memiliki kendali atas hal lain. Bahkan gelombang mentalnya tidak bisa keluar dari laut dalam pikirannya. Nuh tidak merasa marah. Dia telah melakukan segalanya berdasarkan buku dan bertindak sesuai dengan apa yang telah dipelajari oleh para pembudidaya selama ribuan tahun yang tinggal di sana. Dia tidak bisa memprediksi gelombang kekuatan yang tiba-tiba dari dewa. Untuk berpikir bahwa sesuatu yang begitu redup dapat mengubahku menjadi boneka, pikir Nuh ketika fokusnya terarah pada kekuatan yang mengendalikannya. Gelombang mental Dewa Kera hampir tidak terlihat. Mereka merasa tidak lebih dari bisikan ketika mencapai pikirannya, tetapi seluruh keberadaannya menjadi tidak berdaya mendengar suara itu. Gelombang mental Tuhan tidak berat, tetapi membawa makna yang begitu dalam sehingga pikiran Nuh pun tidak mengerti mengapa ia mendengarkan mereka. Tetap saja, mereka merasa sederhana, seolah-olah itu hanyalah pemikiran biasa yang dihasilkan oleh makhluk unggul. Semakin banyak pembudidaya bergabung dengan jejak para ahli yang terbang di langit. Panggilan Dewa Kera tidak bisa dihindari, dan tidak ada manusia yang hidup di dunia itu yang berhasil menghindarinya. Seluruh suku keluar dari rumah bawah tanah mereka, menampilkan ekspresi kosong yang sama seperti orang lain. Kerumunan pembudidaya manusia juga berkumpul di tanah. Mereka lebih lambat dari keberadaan di langit, dan ketahanan mereka lebih rendah. Namun, mereka terus bergerak maju bahkan ketika perjalanan berlanjut selama lebih dari 1 bulan. Pasukan kera kesier segera muncul dan mengawal kerumunan manusia melalui berbagai daerah. Tujuan mereka adalah sebuah gunung terpencil yang ditempatkan di tempat terjauh dari danau lava. Nuh tidak berani membayangkan betapa stresnya menghabiskan seluruh hidup sebagai boneka. Dan rasa hormatnya terhadap penduduk asli dunia tersembunyi meningkat saat dia mengalami pemanggilan secara langsung. Ketidakberdayaan yang dia rasakan dapat menghancurkan semangat kultivator manapun, membuat mereka tidak mungkin untuk maju dalam perjalanan mereka. Namun, ada pasukan yang dipenuhi para ahli yang siap melawan. Satu-satunya kelemahan mereka adalah kurangnya teknik, tapi itu bukan salah mereka. Mereka dapat memutuskan untuk bertarung bahkan setelah mengalami ini berkali-kali, pikir Nuh ketika ambisinya memenuhi seluruh pikirannya. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya melakukan lebih sedikit? Perubahan pola pikir Nuh tidak memengaruhi lautan kesadarannya. Tetapi itu membuatnya memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga untuk menghindari krisis yang akan datang. Dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari situasi itu, jadi dia akan mengambilnya. Gelombang mental Dewa Kera telah mengelilingi bola mentalnya dan terus memengaruhinya saat dia terbang bersama dengan para pembudidaya lainnya. Energi mentalnya tidak bisa bergerak, tetapi bersentuhan langsung dengan pikiran lemah makhluk itu. Energi mental Nuh mewarisi sifat melahap dari binatang ajaib ketika ia menjadi dan bibrida. Dia bisa menyerap keinginan makhluk hidup apapun selama itu berhubungan dengan lautan kesadarannya. Pikiran Dewa Kera membawa jejak yang jelas dari kehendaknya. Nuh belum pernah melihat kemurnian dan intensitas seperti itu bahkan ketika dia menggunakan teori mantra prasasti tubuh pada monster peringkat 5 untuk memadatkan pikiran mereka. Jumlah kekuatan yang terkandung dalam pikiran ilahi itu sangat besar, yang berarti bahwa mereka akan mengembangkan pikirannya lebih cepat daripada obat lain atau rune kesier. Nuh tahu bahwa dia dapat bertahan dari tekanan itu untuk sesaat. Pandangan sederhana pada rune kesier ke-7 telah membuatnya pingsan, tetapi dia selamat tanpa menderita cedera apapun. Dia merasa yakin bahwa dia bisa melakukan hal yang sama dengan pikiran Dewa Kera jika dia berhasil melahap sebagian kecil dari gelombang mentalnya.
Satu-satunya harapannya adalah mengalami terobosan akan membebaskannya untuk sementara dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Satu-satunya masalah adalah panggilan Tuhan masih bergema di seluruh dunia tersembunyi. Mendapatkan beberapa detik kebebasan tidak cukup untuk membuatnya lepas dari jangkauan pikirannya. Sebuah rencana dengan cepat terbentuk di benaknya. Trik dan asetnya muncul dalam pandangannya, dan mengembangkan strategi rumit yang memberinya kesempatan untuk melepaskan diri dari merek mental. Aku harus mencapai pertemuan itu, pungkas Nuh dalam benaknya. Bahkan setelah semua alasannya, dia hanya menemukan satu pendekatan yang bisa memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, dia harus mengakui bahwa melakukan itu akan membawa kehancurannya ke tingkat yang lebih tinggi. Para pembudidaya mencapai gunung soliter, dan kera kesiar memimpin mereka melalui terowongan berbatu yang mengarah ke bagian dalamnya. Serangkaian bagian yang rumit terbuka di depan mata Nuh, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Dia mendapatkan kembali fokus hanya ketika dia mencapai area kosong di tengah gunung, dan matanya bergerak sendiri pada sosok besar yang duduk di singgasana batu yang besar. Nuh melihat kesiar ape setinggi 12 meter duduk bersila di singgasana halus yang diukir di lereng gunung. Tangan binatang itu membentuk lingkaran di depan pinggang bawahnya. Tampaknya sedang berlatih teknik kultivasi, tetapi tidak ada nafas yang bergerak di sekitarnya. Bulunya hitam, tapi bersinar dengan cahaya mistis. Materi gelap Nuh melakukan hal yang sama, tetapi intensitasnya bahkan tidak mendekati. 6 petak rambut putih membentuk 6 rune kesiar, tetapi kemurnian aura yang mereka pancarkan melampaui rune lain yang pernah dilihat Nuh. Ada sepetak bulu yang hilang di pipi kanan Dewa Kera. Nuh bahkan tidak perlu melihatnya untuk mengetahui dari mana asal rune kesiar ketujuh. Namun demikian, dia tidak menyangka dewa itu berbalik ke arahnya dan mengucapkan kata-kata manusia dengan aksen aneh yang menyerupai tangisan kera. Jadi, kamu adalah orang asing yang memulai kekacauan ini. Aku bisa melihatnya di dalam jiwamu. Aku bisa merasakan bahwa kekuatanmu tidak lebih dari efek samping dari kesalahan surga dan bumi. Nuh tetap terdiam. Seekor binatang ajaib menggunakan kata-kata manusia untuk berkomunikasi dengannya, dan itu berbicara tentang inti dari individualitasnya. Manusia semuanya sama, lanjut Dewa Kera. Kamu berpikir bahwa kamu lebih kuat dari makhluk lain, tetapi kamu hanya beruntung dilahirkan dalam spesies itu. Jika kamu adalah binatang buas, kamu akan mencapai kurang dari cacing. Kelahiran Pedang Iblis bab 1019 Dantian. Dewa Kera menghina seluruh umat manusia, tetapi ada kebenaran di balik kata-katanya. Penggarap tidak memilih untuk dilahirkan dengan 3 kekuatan pusat, dan binatang ajaib tidak bersalah hanya memiliki satu dari mereka. Keberuntungan memainkan peran penting dalam perjalanan kultivasi, dan pengaruhnya dimulai segera setelah makhluk hidup lahir. Spesies itu sendiri menyatakan potensi makhluk. Tentu saja, ada kasus yang sulit. Tetapi binatang ajaib memiliki nasib buruk tetap kecuali perbedaan acak atau pengaruh makhluk yang lebih kuat memodifikasinya. Makhluk dari tanah fana lainnya adalah pernyataan hidup bahwa apapun bisa terjadi di dunia kultivasi. Namun, itu adalah peristiwa langka. Budidaya lebih kuat dari binatang ajaib. Itu adalah kebenaran abadi dari kultivasi dunia. Nuh ingin berpura-pura tertarik untuk mendapatkan lebih banyak waktu, tetapi tubuhnya tidak bereaksi terhadap perintahnya. Beruntung baginya, dewa memaksanya untuk memperlihatkan sosoknya, yang memberinya akses penuh ke rune kesiar ke-6 di tubuhnya. Dorong sebanyak yang aku bisa sebelum melahap, pikir Nuh sambil menenangkan pikirannya dengan harapan perilaku seperti itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakatnya lebih cepat. Rencananya untuk keluar dari situasi itu tanpa merek mental berbahaya, tetapi peluangnya untuk berhasil meningkat ketika dia mendengar si kera berbicara. Dia bisa mengeksploitasi kemarahannya. Nuh siap menggunakan pengaruh apapun saat berhadapan dengan makhluk ilahi. Keputusan langit dan bumi benar-benar acak, kata kesiar ape peringkat 7 sebelum menghela nafas manusia. Ini menciptakan sistem yang rusak. Aku akan memodifikasinya begitu aku mencapai tanah abadi. Aku akan membuatnya adil. Nuh menganggap kata-kata Tuhan itu menarik, tetapi dia mempertahankan fokusnya pada rune ke-6. Pikirannya membaik lebih cepat, jadi dia tidak berani melakukan hal lain. Kamu menahan kekuatan untuk menipu sistem surga dan bumi, kata The Ape. Aku membutuhkannya. Berikan aku. Pikiran Nuh menjadi tegang mendengar kata-kata itu. Dia mengharapkan sesuatu terjadi dalam beberapa detik berikutnya, tetapi si kera tetap diam seolah menunggunya bergerak. Dewa kemudian melepaskan tawa dan melambaikan tangannya, membebaskan Nuh dari kendalinya. Yang terakhir terhuyung-huyung saat pikirannya memulihkan semua koneksi dengan pusat kekuasaannya. Nafasnya menjadi kasar, tetapi dia menstabilkannya dalam beberapa detik. Nuh berdeham saat dia melirik kera tinggi di singgasana berbatu. Dia tidak mengerti apa yang Tuhan ingin dia lakukan, tetapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menatap rune ke-6 dengan lebih intens. Tidak perlu pura-pura tidak tahu, kata si kera lagi. Aku sudah memulihkan merek mental semua pembudidaya di sini. Aku tahu apa yang kamu berikan padanya.
Pikiran Nuh membeku mendengar kata-kata itu, dan matanya melihat ke sekeliling area kosong. Scully ada di sampingnya, sementara ahli pemberontak berdiri di platform lain yang muncul di ujung terowongan mereka. Itulah keseluruhan pasukan elit para pemberontak. Pekerjaan Scully selama ribuan tahun menjadi sia-sia begitu Dewa Kera mengubah rutinitasnya. Apa yang bisa saya kerjakan? Nuh bertanya ketika pandangannya kembali ke Kera tinggi. Dia tidak akan menyetujui permintaannya, tapi ada sesuatu yang perlu dia ketahui sebelum bertindak. Tangan makhluk suci itu tertutup, dan kedua jari telunjuknya menunjuk ke pinggangnya yang rendah sebelum menyuarakan permintaannya. Aku ingin organ manusia itu. Aku butuh gantian untuk bersaing dengan monster di atas. Apa yang saya dapatkan sebagai gantinya? Nuh bertanya dengan nada dinginnya yang biasa. Hidupmu, Dewa Kera memotong negosiasi. Itu tidak memberinya harapan untuk berbicara keluar dari situasi itu. Aku ingin cerita dan jawaban, jawab Noah dengan tegas, dan si kera ragu-ragu sebelum memberi isyarat untuk berbicara lagi. Aku ingin ceritamu, kata Noah sambil duduk di tanah. Dan aku ingin tahu bagaimana kamu belajar tentang sifat anehku. Mata si kera menjadi dingin ketika merasakan bahwa Nuh sedang merencanakan sesuatu. Namun, dia tidak bisa mengerti apa itu, yang akhirnya meyakinkannya bahwa tidak ada alasan tersembunyi di balik kata-katanya. Nuh memiliki semua alasan tersembunyi dunia. Mereka beralih dari memperluas pengetahuannya tentang spesies kesiar menjadi memahami kekuatan dewa saat ini. Selain itu, dia mendapatkan waktu untuk pikirannya mencapai peringkat ke-6. Makhluk ilahi itu akhirnya mengangguk dan mulai menceritakan kisahnya. Aku datang ke sini untuk melarikan diri dari jenismu. Kakak dan adikku menyerahkan hidup mereka untuk mendorongku ke tahap ini, dan aku mengorbankan rune mereka untuk menciptakan langit ini. Ini adalah surga bagi spesies kita. Kera kesiar dapat hidup bebas dari apapun penguasa di sini dan tidak takut untuk hidup mereka. Aku sudah tahu tentang lubang di langit sejak sebelum rune jatuh. Menciptakan dunia dengan divine power yang tidak sempurna hanya bisa mengarah pada hasil itu. Inilah mengapa aku fokus pada menumbuhkan divine rune untuk diriku sendiri daripada merebut milikku yang hilang. Kembali, Nuh dapat mengatakan bahwa ucapannya masuk akal. Dia tidak tahu mengapa, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Dewa Kera tidak akan berhasil menstabilkan langit hitam bahkan jika itu mengambil kembali rune kesiar ke-7. Menciptakan dunia memberi Anda hubungan yang lebih erat dengan surga dan bumi, DAP akhirnya menyimpulkan. Aku bisa mengerti kesalahan macam apa kamu dengan pandangan sederhana. Begitu, pikir Nuh, seorang pencipta tahu. Rincian lebih lanjut tentang pemimpin spesies kesiar menjadi jelas dalam benaknya saat dia terus menatap rune kesiar ke-6. Begitu matanya terbiasa dengan halo ilahi, dia bisa mengenali berbagai kekurangan yang memenuhi tubuhnya. Nuh akhirnya bisa melihat kelelahan di balik matanya. Perutnya yang buncit karena gagal menyerap makanan, gigi yang hilang di mulutnya, dan sedikit getaran yang menyapu jari-jarinya dari waktu ke waktu. Waktu seharusnya tidak memengaruhi makhluk ilahi, setidaknya tidak dalam waktu sesingkat itu. Ada sesuatu yang aneh dengan Dewa Kera, dan Nuh tidak gagal melihatnya saat pikirannya mencapai batas peringkat ke-5. Apa yang kamu tunggu? Tanya si kera dengan nada marah. Nuh merasa terpaksa menutup matanya untuk menahan tekanan yang ditimbulkan oleh kata-katanya, tetapi kekuatan kekerasan bertahan jauh lebih sedikit dari yang dia harapkan. Seolah-olah si kera menjadi semakin lemah saat percakapan mereka berlanjut. Ini adalah tindakan. Bukan, Nuh bertanya ketika serangkaian item meninggalkan cincin luar angkasa Divine Demon dan memasuki yang baru. Nuh percaya bahwa semua pembudidaya di daerah itu memiliki merek mental sekarang, tetapi dia tidak berpikir bahwa Dewa Kera dapat melakukannya setiap saat. Itu mungkin telah mencapai batasnya karena telah mempersingkat masa istirahatnya. Kemudian, Nuh mengajukan pertanyaan yang membuat binatang suci itu bergetar. Apakah kamu membutuhkan gantian untuk menghentikan dirimu dari kematian? Kelahiran Pedang Iblis bab 1020 pemberontakan. Nuh hampir melilit lucu. Para pemimpin kedua pasukan telah mendorong batas sampai mereka hampir hancur berantakan. Scully telah memperdagangkan kewarasan, tubuh, dan dandanannya selama bertahun-tahun untuk bertahan hidup di mana dia bisa melatih generasi baru pemberontak. Usahanya patut dirugikan, tetapi eksekusi mereka akhirnya menjadi relatif buruk karena ingatannya yang cacat. Di sisi lain, Dewa Kera telah menyerah pada status ketuhanannya untuk membangun dunia bagi spesiesnya. Tetap saja, asal-usul kekuatan ketuhanannya cacat dan tidak sempurna, yang akhirnya menyebabkan jatuhnya rune kesiar ke-7. Kera kemudian mencoba untuk mencapai peringkat dewa sendiri, tetapi gagal, jatuh ke dalam jebakan proses pelemahan terus-menerus yang membuat kekuatannya mundur kembali ke peringkat heroik. Itu bukan segalanya. Pemimpin spesies kesiar masih harus memulihkan merek mental dan melakukan pemanggilan, yang merupakan tugas yang membutuhkan kekuatan suci. Nuh dapat menebak bagaimana makhluk itu menggunakan metode apapun yang mungkin untuk menghentikan penyebaran kekuatan sucinya dan melanjutkan kekuatannya yang tak terbatas di dunia tersembunyi.
Namun demikian, metode itu ada batasnya, dan kedatangan Nuh memaksanya untuk menghentikan rutinitasnya dan melakukan pemanggilan jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Pikirannya telah menahan hasrat itu, dan sekarang efek sampingnya muncul di tubuhnya. Aku tidak butuh apapun dari manusia, kata Dewa Kera saat memulihkan ketenangannya. Saya hanya menginginkan lebih banyak kekuatan. Keinginan saya adalah perasaan yang paling alami di dunia. Nuh merasakan sedikit ketegangan dalam suaranya, dan kata-katanya menjadi lebih mirip dengan tangisan Kera sekarang. Juga, fakta bahwa itu tidak berarti tentang transfer barang membuat semakin yakin tentang hipotesisnya. Robot roh dari cincin Divine Demon membuat perhitungan di tempatnya. Nuh hanya perlu memberitahu dia apa yang dia butuhkan, dan program menjalankan perintahnya. Semua sumber daya yang dikumpulkan Nuh selama bertahun-tahun masuk ke ring keduanya. Lebarnya sedikit lebih rendah dari yang pertama, tapi itu dimaksudkan untuk menyimpan mangsa yang kuat, jadi dia melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. Nuh meninggalkan kredit obsidian dan segala sesuatu yang tidak berguna di cincin lamanya sambil memindahkan semua yang lain di cincin barunya. Itu benar bahkan untuk 2 item dewa dan kuasi dewa yang diambil di dimensi terpisah sandal. Dia harus membuang banyak mayat dan rune untuk memberi ruang bagi mereka, tetapi dia merasa yakin bahwa dia akan segera memiliki lebih banyak ruang. Dewa Kera tidak tersentak ketika melihat gulungan ilahi, tetapi tubuhnya tersentak ketika makhluk bersayap semu peringkat 7 muncul sesaat di dunia luar sebelum memasuki cincin lainnya. Pemimpin spesies kesiar mulai melongo, dan gelombang mentalnya melesat ke arah Nuh sekali lagi. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk kedua kalinya, tetapi pidatonya yang panjang dengan Kera telah memberinya kesempatan untuk merebut sebanyak mungkin dari rune kesiar ke-6. Sekarang dia hanya bisa melanjutkan rencananya dan berharap dia tidak akan menderita cedera yang bertahan lama. Energi mental si Kera menyentuh pikiran Noah, tetapi sebagian kecil dari pikiran samar itu tiba-tiba menghilang. Kuantitasnya sangat sedikit sehingga dewa bahkan tidak menyadarinya. Tapi itu jumlah yang sangat besar untuk penyihir peringkat 5. Nuh merasakan gelombang kekuatan tiba-tiba datang dari pusat pikirannya dan membanting dindingnya. Seolah-olah serangkaian keinginan marah telah terbentuk dan menyerang lingkungan mentalnya pada saat yang bersamaan. Prosesnya sangat menyiksa, dan Nuh terhuyung-huyung di dalam area kosong di tengah gunung. Namun, energinya tersebar ketika dia melahap pikiran Tuhan membebaskannya dari kendalinya. Nuh mendengar suara kaca pecah saat tekanan terus melebarkan bolanya. Serangkaian retakan menyebar di dinding halus pikirannya, mengirimkan gelombang rasa sakit yang membuatnya merasa ingin muntah. Nuh telah memakan jumlah pikiran terkecil yang bisa dipisahkan oleh pikirannya. Namun, bahkan butiran kekuatan suci itu sudah cukup untuk meretakkan bola mentalnya. Meski begitu, cederanya tidak parah. Retakannya tidak dalam dan hanya menyebar di bagian dalam dinding, yang paling mudah disembuhkan. Nuh tahu bahwa butuh waktu lama untuk memperbaikinya, tetapi dia hanya bisa memikirkan perluasannya sekarang. Lingkup Nuh tampaknya melampaui batas alami karena terus menyebar. Dia merasakan pemikiran mendalam tentang dunia hukum yang menyerang pikirannya dan mencerahkan lebih banyak tentang jalannya, tetapi dia juga merasa bahwa dia harus meninjau detail rencananya. Selama terobosan, perasaan yang didapat menekan rasa sakit yang disebabkan oleh luka di pikirannya dan membuatnya siap bertempur. Namun, Dewa Kera tidak peduli tentang semua itu. Ini adalah tindakan yang tidak berguna, kata Tuhan, tanpa menunjukkan nada khawatir sedikitpun. Fakta bahwa Nuh telah menjadi penyihir peringkat 6 hampir tidak bisa membuatnya takut. Gelombang mentalnya bergerak sekali lagi untuk mengendalikan tubuhnya, tetapi kesadaran baru Nuh membuatnya siap menghadapi ancaman itu dan membuatnya bereaksi tepat waktu. Nuh menjentikkan jarinya untuk melemparkan cincin Divine Demon ke arah singgasana berbatu sebelum sosoknya menghilang. Retakan menyebar antara posisinya sebelumnya dan Skuli, dan pembangkit tenaga pemberontak terbang mundur saat Noah melemparkannya. Dia kemudian menembak ke arah dinding berbatu gunung, tidak peduli fakta bahwa dia harus menggali jalannya beberapa kilometer untuk kembali ke dunia luar. Dewa Kera awalnya ingin mengakhiri kekacauan itu. Kekuatan baru Nuh membuatnya cepat, tapi itu tetap dewa. Selain itu, dia berhenti untuk membantu Skuli, yang memperlambat pelariannya. Namun, Nuh telah mengevaluasi kekuatan asetnya dengan sempurna. Gelombang mental dewa hanya bisa berhenti mengejar para pemberontak dan fokus pada cincin hitam yang terbang ke arahnya karena instingnya menyuruhnya untuk mengaktifkan beberapa tindakan pertahanan. Nuh terbang untuk hidupnya. Armor bersisik terbentuk di sekelilingnya, tetapi bentuknya berubah saat cabang-cabang hitam menyebar di rune kesiar ke-6 yang telah memadat di tengah lautan kesadarannya. Asap hitam yang dipancarkan oleh wujudnya menjadi keras dan mengamuk ke segala arah saat dia menghancurkan dinding berbatu gunung dan membuka jalan bagi dunia luar. Skuli masih berada di bawah kendali dewa, tetapi yang terakhir tidak punya waktu untuk memberikan perintah. Jadi dia membanting di lereng gunung dan memecahkan lapisan berbatu dengan tubuh telanjangnya. Kekuatan fisik Nuh telah memberinya momentum yang cukup untuk meninggalkan tempat itu.
Kemudian, raungan yang memekakkan telinga menyebar di area tersebut, diikuti dengan keheningan yang mendahului ledakan yang menghancurkan bumi.